Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan keliling kampung. Ketika memasuki keramaian kota, tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang menamparnya. Kemudian orang tersebut segera berlari. Abu Nawas tentu saja kaget bukan main. Ia pun berteriak memanggil orang tersebut. "Hei, apa maksudmu?" Orang itu pun menoleh ke arah Abu Nawas. Lelaki itu baru tersadar bahwa dia telah menampar orang yang salah. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Maafkan saya Tuan, saya kira Tuan adalah musuh saya," kata si lelaki. "Tidak bisa, persoalan ini harus dibawa ke pengadilan," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun membawa lelaki itu ke rumah Tuan Hakim. Ketika sidang telah dimulai, Abu Nawas mengajukan tuntutannya. Ia meminta keadilan atas apa yang telah ia alami. Tuan Hakim lalu berkata, "Dengan ini saya perintahkan Abu Nawas menampar balik si pelaku." Namun ternyata putusan tersebut ditolak Abu Nawas. "Tuan Hakim, aku tak mau kekerasan dibalas dengan kekerasan," ucapnya. Mendengar itu, Tuan Hakim mengetahui maksud Abu Nawas. "Dasar mata duitan, lihat saja kau tak akan dapat uang sepeser pun," kata Tuan Hakim dalam hati. "Wahai Abu Nawas, lalu apa yang kau inginkan?" tanya Tuan Hakim pura-pura tidak tahu. "Aku ingin dia membayar denda 20 dinar sebagai penebus kesalahannya," jelas Abu Nawas. "Baiklah, dengan ini saya perintahkan si pelaku membayar denda kepada Abu Nawas sebanyak 20 dinar, tutur Tuan Hakim. Mendapat keputusan tersebut, si lelaki berkata, "Tapi Tuan Hakim, saya tidak bawa uang." Tuan Hakim lalu menyuruh si lelaki untuk mendekat. "Saat ini kau bawa uang berapa?" bisik Tuan Hakim. "Hanya 5 dinar Tuan," jawab si lelaki. "Begini saja, daripada kau harus membayar 20 dinar untuknya, lebih baik berikan 5 dinarmu kepadaku dan pulanglah pura-pura mengambil uang, tapi tak usah kembali," bisik Tuan Hakim kembali. "Tapi Tuan, bagaimana kalau dia marah?" tanya si lelaki. "Itu nanti urusanku. Lagi pula dia juga tidak mengenalmu. Pasti dia tidak tahu rumahmu," jelas Tuan Hakim. Akhirnya si lelaki itu pun setuju. "Wahai Abu Nawas, berdasarkan diskusi antara saya dengan si pelaku, maka saya persilahkan dia untuk pulang mengambil uang tebusan," kata Tuan Hakim. Abu Nawas mengizinkannya. "Baiklah, tapi jangan kelamaan," balas Abu Nawas. Kemudian lelaki itu pun pergi meninggalkan ruang sidang. Namun setelah 1 jam berlalu, si lelaki tak kunjung datang. Abu Nawas masih bersabar menunggu. 2 jam kini telah berlalu. Abu Nawas sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Wahai Tuan Hakim, kenapa dia belum datang juga? Apakah rumahnya jauh dari sini?" tanya Abu Nawas. "Mana saya tahu, tunggulah sampai sore. Kalau masih belum datang, tunggulah sampai esok pagi. Kalau masih belum datang juga, tunggulah sampai esok paginya lagi," balas Tuan Hakim meledeknya. "Kurang ajar, sepertinya mereka berdua bersekongkol untuk mengerjai aku," pikir Abu Nawas. "Begini saja Tuan Hakim, aku tak bisa menunggu terlalu lama. Ada pekerjaan yang harus aku lakukan. Aku ingin menitipkan sesuatu untuknya," kata Abu Nawas. "Oh, silahkan, titipkan saja padaku. Pasti akan aku sampaikan kepadanya," balas Tuan Hakim. Tanpa diduga, tiba-tiba Abu Nawas menampar kepala Tuan Hakim.
"Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" tanya Tuan Hakim terkejut. "Itu titipanku untuknya. Bilang padanya kalau aku sudah tak membutuhkan uangnya," jelas Abu Nawas. Ia pun lalu pergi meninggalkan ruang sidang. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira. Dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri pun lalu menghampirinya. "Kelihatannya kau sedang bahagia," tanya sang permaisuri. "Benar wahai istriku, karena aku dapat kabar baik," jawab Baginda Raja. "Kabar baik apa hingga membuatmu sampai sebahagia itu?" tanya sang permaisuri penasaran. "Tadi malam aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku akan memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku, 'Belum saatnya kau memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikmu. Tapi bila kau berbuat adil untuk rakyatmu dan mengasihi rakyat miskin.' Seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku," kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia dan aku akan minta maaf padanya," pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. "Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila? Semenjak kematian ayahnya dan ketika Paduka menyuruh dia untuk jadi hakim, ia berperilaku seperti orang tidak waras," tutur salah satu pengawal. "Bilang saja padanya kalau saya sudah tidak menginginkan dia untuk jadi hakim," balas Baginda Raja. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung dibentak Abu Nawas. "Mau apa lagi kalian kesini? Sudah, sana pergi," hardik Abu Nawas berpura-pura gila. "Kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana. Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu untuk menjadi hakim," jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, "Lalu tujuan Paduka memanggilku untuk apa?" Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal berangkat ke istana. Dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hai Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruhku datang kemari?" tanya Abu Nawas. Karena mengira Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tidak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. "Iya Abu Nawas, saya minta maaf. Tujuanku memanggilmu kemari karena aku mau minta maaf karena selama ini aku sering mengerjaimu. Aku juga tidak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya, meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau kita makan-makan? Apalagi kalau menunya hidangan ikan. Pasti nikmat dan lezat," ajak Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil nelayan untuk membawakan ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan dengan membawa ikan-ikan permintaan Baginda Raja. Ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 4.000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi,
Sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, "Uang yang kau berikan terlalu besar. Itu bisa membuat iri para prajurit istana. Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan," protes sang permaisuri. "Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya jadi 5.000 dinar," balas Baginda Raja. "Prajurit kita jumlahnya ribuan. Kalau kau melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja semua harta pemerintahan akan habis," ujar sang permaisuri. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Panggil nelayan tersebut dan tanyakan padanya apakah ikan itu jantan atau betina. Jika ia menjawab betina, katakan kau tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka kau katakan juga bahwa kau tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai harga yang wajar," saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada Baginda Raja, "Hai Harun, jangan mau diperdaya oleh wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja." Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, "Ikan yang kau berikan jantan atau betina?" Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. "Ampun Paduka yang mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina, karena ikan ini telah dikebiri," jawab si nelayan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberinya tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dirham jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada Baginda Raja, "Alangkah rendahnya sifat orang ini, sehingga ia bahkan tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham." Kemudian Baginda Raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. "Hai Harun, jangan hentikan nelayan itu, percuma saja, biarkan dia pergi," cegah Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. "Hai nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham saja tidak kau relakan diambil orang, padahal kau sudah punya uang yang cukup banyak," kata Baginda Raja kepada si nelayan. "Maaf Paduka yang mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang hanya 1 dirham, siapa juga yang mau mengambilnya? Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham. Karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka yang mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka yang mulia," tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban si nelayan, Baginda Raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberinya lagi kepada nelayan tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah si nelayan sudah meninggalkan istana, Abu Nawas berkata, "Bukankah sudah aku katakan untuk jangan menghentikannya? Meskipun dia hanya seorang nelayan, tapi dia itu cerdik." Baginda Raja menjawab, "Ternyata aku lebih gila darimu Abu Nawas. Kau telah menasehati aku, tapi aku tidak mau mendengarkannya. Aku malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang." Kisah selanjutnya. Ada kisah menggelikan yang dialami Abu Nawas tentang wasiat seorang ibu kepada anaknya, di mana anak tersebut juga merupakan murid Abu Nawas. Dia bernama Ali, anaknya cerdas tapi juga polos. Kemampuannya dalam menangkap pelajaran terbilang jauh lebih cepat daripada murid-murid lainnya, apalagi bila mempelajari tentang hukum tata negara. Oleh karenanya, Abu Nawas punya perhatian lebih, sampai-sampai Abu Nawas menaruh harapan besar kepada Ali. Kelak dia harus jadi hakim untuk negeri ini. Pengetahuannya tentang hukum tata negara
begitu cepat dia kuasai, pikir Abu Nawas. Kemudian supaya si anak menjadi pribadi yang alim dan jujur, Abu Nawas menanamkan ilmu agama kepadanya, agar kelak bila menjadi hakim adalah hakim yang bertakwa, tak bisa disogok, dan selalu memberikan keadilan kepada rakyat biasa. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang mengajar, ia memberitahu kepada murid-muridnya betapa pentingnya menjadi orang yang bertakwa. Wahai anak-anakku, bila besar nanti kalian ingin jadi pejabat, jadilah pejabat yang bertakwa, agar tidak tergoda untuk berbuat korupsi, tidak semena-mena kepada rakyat jelata. Dan bila kalian ingin jadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa, agar kalian jadi pedagang yang jujur dan tidak merugikan pembeli. Karena dengan menjadi orang bertakwa, apapun profesi kalian, insya Allah akan jadi pribadi yang baik. Dan ketika kalian meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah dan jadi penghuni surga, tutur Abu Nawas. Seluruh muridnya dengan seksama mendengarkan petuah gurunya. Di saat itulah Abu Nawas mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa yang ingin jadi ahli surga? Acungkan tangannya. Sontak seluruh muridnya yang ada di majelis langsung mengacungkan tangan. Akan tetapi ada satu murid yang tidak melakukannya. Dia adalah Ali, anak didik Abu Nawas yang paling cerdas, di mana Abu Nawas punya perhatian lebih kepadanya. Karena heran dengan sikap Ali, Abu Nawas pun menghampirinya. Wahai Ali, kenapa kau tidak mengacungkan tangan? Kau tidak ingin jadi penghuni surga? Tanya Abu Nawas. Tidak guru, jawab Ali sambil menggelengkan kepalanya. Lalu kau ingin jadi penghuni neraka? Tanya Abu Nawas kembali. Itu juga tidak guru, jawab Ali sambil tetap menggelengkan kepalanya. Terus apa maksudmu? Tanya Abu Nawas penasaran. Karena saya ingin jadi hakim. Waktu ibu saya akan meninggal, beliau berwasiat kepadaku, wahai anakku, apapun yang terjadi, kamu harus menjadi hakim di negeri ini. Oleh sebab itulah, saya giat mempelajari tentang ilmu hukum tata negara, jawab Ali dengan polosnya. Mendengar alasan si Ali, Abu Nawas pun tertawa geli atas kepolosan anak didiknya. Kisah selanjutnya. Sebuah pelajaran atau ilmu tidak menutup kemungkinan bisa kita peroleh dari siapa saja dan di mana saja. Seperti halnya yang dialami oleh Khalifah Harun al-Rasyid, di mana ia mendapatkan pelajaran penting ketika ia sedang melaksanakan ibadah haji. Karena beliau adalah seorang raja, tentunya mendapat pengawalan ketat dan pelayanan yang eksklusif. Saat Baginda Raja melakukan ibadah haji, orang lain dilarang membaur bersamanya agar ibadahnya tidak terganggu. Akan tetapi, Baginda Raja sempat dibuat gemas oleh seorang pemuda kampung yang secara tiba-tiba selalu menyalipnya. Pemuda berpenampilan sederhana dan lebih mirip budak selalu mendahului Baginda Raja, padahal sebelumnya sudah dicegah oleh pengawalnya. Pengawal itu mengatakan kepada si pemuda agar jangan masuk ke Ka'bah dan tawaf sebelum Baginda Raja selesai melaksanakannya. Tak terima dirinya dihalangi, si pemuda menimpali larangan tersebut dengan menukil penggalan surat Al-Quran. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Rupanya percakapan si pemuda dengan para pengawal terdengar oleh Baginda Raja. Baginda lalu menyuruh pengawalnya untuk membiarkan si pemuda melakukan ibadah haji bersamanya. Kemudian Baginda Raja menuju ke Hajar Aswad untuk menciumnya.
Namun tiba-tiba si pemuda mendahuluinya. Dan ketika Baginda Raja hendak menuju Hijir Ismail untuk sholat, si pemuda juga mendahuluinya lagi. Semua ibadah yang dilakukan Baginda Raja selalu didahului oleh pemuda tersebut. Setelah Baginda Raja selesai melakukan sholat, ia penasaran siapa sebenarnya pemuda itu. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil si pemuda. Akan tetapi, ketika pengawalnya mendatangi si pemuda, ia justru tidak mau memenuhi panggilan Baginda Raja. "Aku tidak mau ke sana. Siapa yang membutuhkan suatu keperluan, harusnya ia yang datang menghadap ke sini," kata si pemuda. Para pengawal lalu memberitahu kepada Baginda atas penolakan si pemuda. Terpaksa Baginda Raja mengalah, ia pun mendatanginya. Setelah memberi salam, Baginda Raja berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, duduklah di sini atas perintahku." Si pemuda membalas, "Tempat ini bukan tempatku, bukan pula tempatmu. Begitu pula dengan tanah haram ini. Kita semua adalah sama. Terserah kamu, jika mau duduk, duduklah. Jika tidak, pulanglah sana." Baginda Raja sempat kaget dengan perkataan si pemuda. "Baiklah, begini, saya hendak menanyakan perihal kefarduan kepadamu. Jika kamu bisa menjawab, maka kamu adalah orang yang hebat. Namun jika tidak, kamu adalah orang yang lemah akan pengetahuan," ucap Baginda Raja. "Pertanyaannya seputar pengetahuan atau sekedar menguji?" tanya si pemuda. "Tidak, ini pertanyaan yang mudah seputar pengetahuan," jawab Baginda Raja. "Oh, baik, kemarilah, duduklah sebagaimana duduknya orang yang meminta jawaban atas pertanyaannya," timbal si pemuda. Kemudian Baginda Raja duduk bersilah di hadapan si pemuda. "Katakan, apa pertanyaanmu?" ujar si pemuda. "Tolong beritahu aku tentang perkara yang telah Allah fardukan kepadamu," tanya Baginda Raja. "Engkau bertanya kepadaku tentang kefarduan yang mana? Fardu yang 1 atau yang 5 atau yang 17 atau yang 34 atau yang 94 atau yang 1 seumur hidup atau yang 1 dari 12 atau yang 1 dari 40 atau yang 1/5 dari 200, kata si pemuda balik bertanya. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa sampai ia terlentang di atas tengkuknya karena meremehkan si pemuda. "Aku kan hanya bertanya tentang kewajibanmu, malah kau jawab dengan bilangan hitungan-hitungan," ujar Baginda Raja. "Hai Harun, jika agama tanpa hitungan, maka Allah tidak akan memberlakukan hisab di hari kiamat. Tidakkah kau tahu surat Al-Anbiya ayat 47? Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkannya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan," ucap si pemuda menukil surat Al-Quran. Spontan, Baginda Raja menjadi emosi mendengar si pemuda memanggilnya tanpa gelar raja. "Hai pemuda kampung, kalau kau bisa menjelaskan ucapan yang aku katakan, maka kau selamat. Tapi kalau tidak, aku akan memerintahkan pengawalku untuk menebas lehermu di antara Bukit Safa dan Marwah." Di saat emosi Baginda Raja mulai tidak terkendali, lalu salah seorang sahabat Baginda Raja berkata, "Wahai Amirul Mukminin, maafkanlah ia. Ini adalah tempat yang mulia. Semoga saja Allah memberikan petunjuk kepada dia." Pemuda itu pun tertawa terpingkal-pingkal sehingga ia terlentang di atas tengkuknya karena mendengar perkataan Baginda Raja dan sahabatnya. "Kenapa kamu tertawa?" tanya Baginda Raja. "Aneh kalian berdua ini. Aku tidak tahu di antara kalian mana yang lebih bodoh. Yang satu ingin menunda ajal yang sudah datang, dan yang satunya lagi ingin mempercepat ajal yang belum datang," jawab si pemuda. Baginda Raja hanya bisa terdiam dan mencoba menahan emosinya.
Si pemuda pun lalu mulai menjawab pertanyaan yang diajukan Baginda Raja. Adapun pertanyaanmu tentang perkara yang Allah wajibkan kepadaku, telah Allah wajibkan banyak kewajiban kepadaku. Dan mengenai perkataanku kepadamu tentang satu kewajiban, itu adalah agama Islam. Dan tentang angka 5, itu adalah sholat fardu. Tentang angka 17, itu adalah jumlah rakaat sholat fardu. Tentang angka 34, itu adalah jumlah sujud dalam sholat fardu. Tentang angka 94, itu adalah jumlah takbir. Adapun perkataanku tentang satu dalam seumur hidup, itu adalah hujah Islam. Dan tentang satu dari 12, itu adalah bulan Ramadan yang wajib puasa dari 12 bulan. Dan tentang satu dari 40, itu adalah zakat emas dinar dari 40 dinar. Dan tentang 5 dari 200, itu adalah 5 dirham zakat dari 200 dirham, kata si pemuda menjelaskan. Pertanyaanmu sudah kujawab. Sekarang aku akan memberi pertanyaan kepadamu. Maka jawablah pertanyaanku, sambung si pemuda. Katakanlah, apa pertanyaanmu? Balas Baginda Raja. Ada seorang laki-laki melihat perempuan pada waktu subuh. Haram perempuan itu bagi laki-laki tersebut, tapi ketika waktu duhur menjadi halal baginya. Ketika waktu asar haram lagi baginya. Ketika masuk waktu maghrib halal kembali baginya. Ketika masuk waktu isya haram lagi baginya. Dan ketika masuk waktu subuh halal kembali. Dan ketika masuk waktu duhur haram lagi. Dan ketika masuk waktu asar halal kembali. Ketika masuk waktu maghrib haram kembali. Dan ketika masuk waktu isya maka halal kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya si pemuda. Demi Allah, engkau telah menjebakku dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dan tidak ada yang bisa menjawab selain kamu, balas Baginda Raja. Engkau kan adalah Amirul Mukminin, Raja Baghdad yang sangat terhormat. Tidak pantas rasanya untuk menyerah begitu saja. Bagaimana mungkin kau tidak bisa jawab pertanyaan yang diajukan oleh pemuda kampung sepertiku? Ujar si pemuda. Aku tidak mampu menjawabnya. Saya akui derajat keilmuanmu tinggi. Beritahu aku apa jawabannya, pinta Baginda Raja. Baiklah, tapi dengan syarat kamu harus mengaku kalah, menyayangi orang fakir dan jangan menghinakannya, kata si pemuda. Baik, saya setuju. Itu adalah perbuatan yang saya sukai dan perbuatan yang sangat mulia, balas Baginda Raja. Begini jawabannya. Laki-laki itu melihat wanita sebagai budak waktu subuh, maka haram baginya. Ketika masuk waktu duhur, ia membeli perempuan itu, maka halal baginya. Ketika waktu asar, ia memerdekakannya, maka haram lagi baginya. Ketika waktu maghrib ia menikahinya, maka halal lagi baginya. Ketika waktu isya ia menceraikan istrinya, maka haram lagi baginya. Ketika waktu subuh ia rujuk dengan istrinya tersebut, maka halal lagi baginya. Ketika waktu duhur ia mentalak zihar istrinya, maka haram baginya. Ketika waktu asar ia bayar kifarat zihar, maka istrinya kembali halal. Ketika waktu maghrib laki-laki tersebut murtad, maka haram lagi istrinya. Ketika waktu isya laki-laki itu bertaubat dan kembali memeluk agama Islam, maka halal lagi istrinya, tutur si pemuda menjelaskan. Baginda Raja pun merasa senang mendapatkan jawaban tersebut dan memerintahkan kepada pengawalnya untuk memberikan 1000 dirham kepada si pemuda. Akan tetapi, ketika pengawal hendak memberikan uang tersebut, si pemuda menolaknya. Aku tidak memerlukan uang itu, kembalikanlah kepada pemiliknya, kata si pemuda. Mendapat penolakan tersebut, Baginda Raja menawari si pemuda dengan hadiah yang lain. Bagaimana kalau aku mencukupi kebutuhanmu seumur hidup? Kata Baginda Raja menawarkan. Apa pemberianmu yang mencukupiku? Tanya si pemuda.
"Jika kamu punya hutang, maka aku akan membayarnya," jawab Baginda Raja. "Tidak, aku tidak mau," tegas si pemuda. Ia pun pergi berlalu meninggalkan Baginda Raja. Setelah peristiwa itu, Baginda Raja memerintahkan para pejabat istana untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemuda tersebut. Baginda juga minta bantuan para sahabatnya, termasuk para penguasa negeri lain, untuk membantu dirinya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Baginda Raja mendapatkan informasi tentang si pemuda. Ternyata si pemuda adalah Sayyid Musa Aridho bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Siti Fatimah, anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti dia adalah seorang habaib. Dan Sayyid Musa ini sering menyamar dan berpakaian seperti pemuda kampung. Itu dikarenakan sifat zuhud dan waronya kepada dunia. Mengetahui hal itu, Baginda Raja pun terkejut. Ia segera mendatangi kediaman Sayyid Musa untuk meminta maaf dan meminta nasihat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.